bersama MOT. Tepuk tangannya dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di acara Ngobrol Sekarang alias seputar kereta api Dompat Semarang. Ramai kali hari ini, Bung. Siap, hari ini saya ditemani, perkenalkan dulu, saya Bung Ade ditemani oleh Bung Denny. Oke. Kenapa kita panggil Bung? Kenapa ini, Bung? Nah, gini, Bung itu dari bambu muda, menandakan bahwa itu tetap harus jiwa muda. Jiwa muda Nah, ya. bambu itu dibikin lumpia. Nah, lumpia itu adalah ciri khas Khasnya oleh Semarang. Semarang. Oke, of course. Lumpia cuma ada di Semarang, yang lain konsinyasi. Asia. Oh, iya. Oke, hari ini telah hadir di aplikasi Zoom, sobat-sobat sekarang. Kemudian sudah ada juga di studio nih ya, studio. Ya, langsung di studio kita ada sekitar 20 Kak, tanya apa Kak? ribu, Pak. Oh, ribu, oke. Kemudian kita juga ditemani oleh teman-teman yang akan nanti menghibur dari teman-teman MOT. Halo teman-teman MOT dan RKB. Nanti di selasa acara mereka akan menghibur dengan lagu-lagu andalan mereka. Mungkin lagu-lagu itu nanti mungkin lagu-lagu dari menjadi favorit dari audiens semua. Oke. Oh iya, Bung Ade. Tema hari ini apa nih, Pak Ade? Bung Ini Ade. hari ini kita akan mengupas tuntas tentang komersialisasi non-angkutan. Pengelolaan aset strategis di Oke. kereta api Daup 4 ya, Bung ya. Ini kita sudah mengundang narasumber Narasumber yang berkompeten, yang berkompeten, berpengalaman, berpengalaman, ganteng. cool, Cool. low profile, Low profile. tapi high profit. Itu Langsung aja utamanya. kita sambut Bung Sae. Halo Bung Sae, apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat. Sudah siap Bung Sae? Harus siap. Gini Bung Sae. Kamera 1, kamera 2, kalau penjara kami ikat tangan. Oh bukan ya? Oh oke. Silakan untuk Bung Sae. Oke. Silakan duduk. Silakan untuk Bung Sae. Aplaus untuk Bung Sae. Oke, Bung Sae, gimana kabarnya Bung Sae? Pagi ini Siap. Bang Ade. Pagi Bung. Mungkin biar lebih akrab jangan Bung saya ya. Bung apa? Saya punya sebutan lain di sini tuh. Asal jangan bungkusan aja. Enggak. Sebutnya Bung Makna. Oh, Bung Makna. Dari mana itu makna? Makna itu dari singkatan manajer KNA. Oh, bos. Ya, Manajer KNA. KNA. Ya, Bung Kira-kira- Makna saja panggilnya. Oke. Ini komersialisasi non angkutan itu kayaknya masih ada beberapa orang tuh masih asing ini. Mungkin nanti bisa jelaskan ya, Bung Sae. Bung Makna. Bung Makna. Oh. Bung Makna. Baik. Apa sih komersialisasi non angkutan itu? Baik Bung Ade, Silakan. terima kasih. Siap. Belak-belakan aja. Mau belak nangkarak, belak nangkuban, silakan. Oh, ya. Jadi KNA ini merupakan salah satu unit di kereta api. Mungkin banyak orang di luar kereta api yang mengetahui bahwa bisnis kereta api itu adalah terkait angkutan penumpang ataupun angkutan barang. Nah, padahal ada bisnis penunjang lainnya, yaitu optimalisasi aset. Nah, di sini saya coba jelaskan dulu aset. Aset itu apa sih? Aset itu merupakan sumber daya yang bisa memberikan nilai manfaat lebih bagi perusahaan. Jadi unit kami itu mengelola aset untuk menghasilkan cuan. Apa itu cuan? Cuan itu adalah uang. Oh, uang. Ya. Oh, uang. Cuan itu duit, betul. Jadi unit kami tugasnya adalah mencari uang dari hasil optimalisasi aset. Ini sesuai dengan slogan kami. Unit kami punya slogan nih. Mungkin Bung Ade pernah dengar dalam metode bisnis ada istilahnya itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, kami punya istilah lain juga. Kami ngambil dari istilah ATM itu. Tapi kita tambahkan dengan kata ATM do it. Nah, do it, dadi, duit. Nah, do it itu apa artinya, Bung? Lakukan. Nah, artinya kita harus benar-benar mengeksekusi. Jadi bukan hanya sekedar membuat rencana, tapi ujungnya adalah harus merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan.
Ya ibarat kata kalau kita hanya membuat rencana tanpa eksekusi akan terasa hampa. Jadi kita nggak akan dapat cuan. Jadi unit kita benar-benar harus banyak do it. Jadi do it gitu, Pak. Menarik sekali Pak, Bung Makna. Berarti tiap hari itu pikirannya cuan aja ya? Iya, betul. Gimana Bung Denny, setuju ya? Iya. Cuan itu memang prioritas utama dari Bung saya ini. Iya. Ah. Bung Makna. Bung Makna, Bung Denny ini, Bung Ya. Makna. Betul. Kemudian gini Bung Makna, ini kan di Daup itu luas ya. Nah ini wilayah untuk KNA ini di mana saja nih? Seputar di mana aja nih? Oh iya. Untuk wilayah kerja Daop 4 Semarang, kita punya aset-aset dimulai dari wilayah paling barat nih. Kita ada stasiun Tegal. Itu berarti masuknya di kota Tegal. Kemudian kita geser lagi ke arah timur, ada Kabupaten Pemalang. Kemudian geser lagi semakin ke timur ada Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Kemudian ada Batang. Kemudian geser lagi ke ibu kota provinsi, ada Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Nah, kemudian semakin ke arah timur kita ada Kabupaten Blora. Berbatasannya adalah Stasiun Cepu, berbatasan langsung dengan Daop 8 Surabaya. Nah, itu merupakan aset-aset yang berada di lintas railway atau jalur aktif. Nah, railways itu apa sih? Banyak mungkin dari teman-teman kita yang belum paham arti dari jalur railways itu apa sih? Jadi jalur railways itu adalah jalur aktif yang masih terdapat operasional kereta api. Nah, selain jalur aktif, kita juga mengelola aset di jalur-jalur non-railways. Nah, jalur non-railways ini adalah jalur-jalur kereta yang dulunya aktif namun sekarang sudah tidak beroperasional. Nah, di situ kita punya wilayahnya sekitar Kudus, kemudian Demak, Pati, Jepara, sampai dengan Rembang. Jadi sangat luas aset-asetnya Daop 4 ini yang akan kita kelola menjadi cuan. Nah, kemudian wilayah kerja yang seluas itu kita dibantu oleh garda-garda terdepan. Dulu istilah kita itu adalah supervisor. Nah, sekarang diganti menjadi sales area eksekutif. Nah, kenapa sih sales? Karena kita berkaitan dengan cuan atau uang, makanya bahasanya adalah sales. Artinya di sini bukan menjual sebetulnya, tapi menyewakan aset. Mungkin banyak juga teman-teman kita yang dari luar kereta api juga bahwa aset kereta api itu tidak dijual, tapi untuk disewakan. Jadi ya dengan aset yang banyak ini, namun jumlah personil yang terbatas, kita tetap harus benar-benar mengoptimalkan pendapatan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Benar sekali Bu Mana. Tadi saya tertarik dengan sales itu. Biasanya kan sales itu identik dengan wanita-wanita ya. Gitu. Gimana nih? Ya, kami di garda terdepan ada. Nanti akan saya coba kenalkan salah satu Sri Kandi dari unit KNA. Gitu. Ada salah satu sales kami yang benar-benar wah lah. Gitu. Tapi tentunya bukan di segmen yang ini, nanti di segmen berikutnya ya. Siap. Wah, menarik sekali Bu Denny. Barangkali Bu Denny ada komentar dengan ini Sri Kandi ini. Ada berapa jumlah Sri Kandi untuk masukan perjualan dari Jepang? Ya. Jadi jumlah Sri Kandi di unit kami itu ada 5. Jadi total 19 orang, ya sebagian kecilnya 5 orangnya adalah Sri Kandi. Dan yang terdepan ada nih 1 orang. Makanya penasaran kan? Nanti akan saya kenalkan Wah, di sesi berikutnya. Bikin penasaran nih Bung Denny, Bung Makna ini nih. Tambah menarik ini. Ah, iya. Ya, betul. Nah kira-kira apa sih kiat-kiat supaya sales itu bisa menghasilkan cuan itu gimana sih kiat-kiatnya itu? Iya. Supaya yang lain itu tertarik gitu. Ya. Jadi untuk meningkatkan produktivitas pegawai, salah satunya adalah healing sebetulnya. Healing. Ya, jadi pikiran tuh jangan dibuat stres, Bung. Kalau pikiran sudah stres, kita kerja pun pasti nggak akan enak. Gitu. Jadi kita harus perlu refreshing. Salah satunya itu. Menarik kan? Wah, menarik sekali ini. Healing tapi menghasilkan cuan. Iya. Nah, ini yang harus efektif Iya. ini, harus ditiru ini. Iya.
healing, menghasilkan cuan. Bermain tapi sambil bekerja. Tapi jangan sampai Jadi terlena gitu produktif. aja ya. Iya. Nah, oke, Bung Mana, itu ya kalau saya tanya tuh aset itu bisa berupa aja sih kalau aset-aset di kereta api itu? Ya. Aset-aset kereta api itu bisa berupa tanah atau lahan kosong, kemudian juga ada bangunan. Bangunannya itu bisa berbentuk stasiun ataupun bangunan dinas, kemudian ada juga rumah perusahaan. Nah, di Kota Semarang, kalau kita tahu istilahnya gergaji itu kawasan rumah perusahaan yang berada di pusat Kota Semarang. Itu merupakan kawasan yang sangat strategis bisa dikomersialkan. Jadi deretan-deretan rumah perusahaan itu ada di Jalan Veteran dan Karyadi. Siap, menarik sekali Bu Mana. Mungkin masih banyak yang penasaran dengan pengendalian aset ini. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita hibur dulu dengan teman-teman dari MOT. Silakan teman-teman MOT. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani, ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Terima kasih. Luar biasa. Kenapa mereka menamakan RKB? Katanya karena belum punya studio, maka dinamakan RKB, yaitu Ruang Kerja Bengkel. Oke, makasih teman-teman RKB. Baik, para sobat-sobat sekarang, barangkali yang ada yang mau yang online yang baru mau tanya, silakan di kolom chat. Pak Makna mungkin tahu Bung kolom chat, saya baru dengar di kolom chat. Biasanya kan kalau chat itu kaleng ya? Kolong. Oh, kolom. Kolong bawah berarti. Oh, kolom chat. Oh, bukan. Silakan kalau mau ada yang nanya, Silakan mungkin dari audiens, nanti ada giveaway spesial dari Bung Sae. Bung Makna. Bung Makna. Silakan.
Bung Denny, barangkali bisa di ini Mau kita tunggu dulu, ada yang nanya atau langsung aja? sambil nunggu lanjut aja dulu Bung Langsung aja. Denny. Oh ya, di segmen 2 ini telah hadir juga yang tadi kata Pak saya sampaikan ada bidadari. Sri Kandi Dari surga, dari Surabaya. dari Kudus. Pak. Dari Kudus. Silakan mungkin bisa diperkenalkan Oh, Mbak iya. Sri Kandi. Monggo perkenalkan diri. Nama saya Raras, saya sales eksekutif wilayah Kudus. Raras ya, bukan Saras ya. Bukan. Oh. Mbak Raras ini salah satu garda terdepan ya, Sri Kandi, yang apa mempunyai tugas utama yaitu cari cuan. Oke. Iya. Nanti kita tanya dengan Mbak Raras, bagaimana sih kiat-kiat agar cuan Dompet itu semakin meningkat. Silakan Bung Denny, barangkali tanyakan. Oh iya, tadi kayaknya kita sempat kepotong pas lagi panas-panasnya dari Wah. waktu di segmen 1 ya. Tadi soal apa jenis-jenis aset yang dikelola oleh unit KNA, Oh ya. itu kan konsepnya disewakan dengan mitra atau pihak kedua. Nah itu coba refreshing bentar Pak, tadi asetnya itu dalam bentuk rumah perusahaan kan. Nah, rumah perusahaan itu gimana tuh? Bisa sebagai apa? Gitu. Oh ya. Jadi tadi kan di sesi awal saya jelaskan bahwa aset kita terbagi menjadi dua nih. Ada aset railways yang jalur aktif, kemudian ada jalur non railways. Nah, untuk jalur non railways lebih spesifik ke rumah perusahaan. Rumah perusahaan ini bisa dikelola untuk food beverage, restoran, kemudian bisa juga untuk perkantoran, kemudian bisa untuk bidang-bidang usaha lainnya selama tidak melanggar norma dan tidak melanggar SARA gitu. Jadi di awal belum ada batasan untuk bidang usaha apa yang akan diusahakan. Betul, itu tergantung dari klien kami. Jadi klien kami akan mengoptimalkan aset kita untuk apa sih? Itu kami persilahkan, kita open. Selama tidak melanggar norma dan SARA itu. Itu sama ya untuk tanah, rumah perusahaan dan lain-lain sama. Betul, sama. Baik Nah, sekarang- tanah, bangunan ataupun rumah perusahaan sama, semuanya open. Nah mungkin untuk ini, Bung Magna, prosedur persewaan nih misalnya Bung Ade Ya. atau saya Ini nih. saya mau nyewa nih, gimana Ya. sih prosedurnya gitu? Kita kan pebisnis nih. Ya. Saya lihat, wah lahan ini bisa jadi cuan nih buat saya nih, ya kan? Nah bisa jadi cuan. Terus dari Bung Magna kan, wah ini orang ini bisa jadi cuan juga nih. Ya kan? Sama-sama matanya lihat dua-duanya cuan. Ya. Tapi gimana nih? Misalnya saya lihat saya pergi nih ke stasiun Tawang nih jalan-jalan kan. Nah itu ada space yang mungkin, wah ini menarik nih buat diusahakan nih. Nah itu gimana tuh saya harus kemana gitu? Ya. Nah, ini nih, makanya saya kenapa mengundang Sri Kandi. Ya. Ah. Yang lebih kompeten untuk menjawab mungkin nanti Sri Kandi. Oke. Ya. Monggo, Mbak Raras. Silakan Mbak Raras. Jadi gini, penyewa itu mengajukan permohonan bisa lewat email yaitu pengusahaan.aset4@kai.id ataupun bisa langsung datang ke kantor Daob 4 langsung. Alamatnya itu di Jalan MH Tamrin nomor 3, lalu langsung ke bagian KNA. Nah, setelah pengajuan, nanti kita akan survei ke lokasi tersebut dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi. Nah, selanjutnya kalau misalkan survei sudah, persyaratan sudah, kita akan melakukan negosiasi harga. Setelah negosiasi harga itu deal, maka kita akan melakukan proses PKS. Nah, PKS apa PKS? Beda dengan kontrak. PDIP bukan? Oh beda ya? Kontrak. Nah, setelah itu nanti muncul nomor virtual account yang akan bisa dibayarkan buat persewaannya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang membutuhkan lahan atau bangunan untuk membuat kafe atau kuliner, bisa langsung mengirimkan ke email atau datang langsung ke kantor Daob 4 atau ke saya, nomor teleponnya di bawah. Ya. Ya, mungkin tambahan juga nih. Di bawah Pak. Mana di- nggak Karena ada kita kan bawahnya. wilayahnya nih, Nggak ada. Bung Denny, kan wilayah kerja kita ada terbagi menjadi 6 sales area tadi. Ya, nanti mungkin bagi yang berminat untuk menyewa aset KAI bisa nanti di save nomor teman-teman sales area kami. Gitu. Untuk nomornya nanti kita share. Nah, begitu sobat-sobat
sekarang yang barangkali mau menyewa lahan, langsung aja datang ke unit KNA dengan bisa menghubungi Bararas. Sementara nomor teleponnya ada di mana Mbak tadi? Oh, di situ. Oke, Bung Denny, kayaknya ada pertanyaan nih dari kolom chat. Mau tanya, Bung. Oke. Oh. Dari siapa? Dari Sekda. Dari Bung Sekda tuh Mbak Sekda. Dari Bapak. Pertanyaan adalah ada pemutihan untuk kontrak nggak, Bung? Nah, ini yang dimaksud seperti apa? Nah, silakan barangkali Mbak Raras atau Bung Makna yang bisa jawab. Ada pemutihan untuk kontrak nggak, Bung? Oh, pemutihan kontrak, baik. Jadi selama ini aturan di kami sesuai keputusan direksi belum ada aturan yang mengatur kontrak atau tunggakan-tunggakan backlog ini bisa diputihkan. Karena perusahaan kita kan ada proses audit untuk laporan keuangan sehingga ini belum bisa untuk diputihkan. Mungkin itu dari Pak Turyono jawabannya, Pak. Mungkin gitu ya, Bung Hizgia. Jadi sementara ini belum ada pemutihan untuk kontrak. Bung Puryono Ini mungkin ada lagi nih pertanyaan. Nggak kelihatan Oh iya, coba Bung Denny baca nggak, Bung Denny? Bung Makna nih. Tadi kan belum ada pemutihan nih. Terus mungkin misalnya saya sebagai penyewa nih punya tunggakan yang udah lama. Itu kan pasti memberatkan. Cuman kan ada etikat baik lah setidaknya bagi saya misalnya yang menyewa. Tapi dengan tunggakan yang dari tahun misal 2010 kan banyak. Iya, iya. Nah itu ada nggak sih keringanan misalnya atau kemudahan yang etikat baik saya ini saya pengen lanjut lah. Ya. Sebetulnya ada, Bung Den. Jadi kami kan selalu memberikan relaksasi dan kemudahan bagi para debitur yang mempunyai itikat baik. Jadi itu kita apresiasi. Salah satunya adalah memberikan tarif harga itu. Kalau di kita biasanya harga itu kan NJOP cenderung naik ya setiap tahun. Nah, untuk mengakomodir teman-teman yang memiliki itikat baik dari tunggakan-tunggakan, tarifnya itu kita bisa samakan dengan tarif sebelumnya. Itu salah satunya. Wah, itu edukasi yang sangat bermanfaat buat Ya. teman-teman ya itu ya. Jadi ada lagi nih. ada pesan juga nih Bung Ade ya. Gimana, Bung Harapannya Makna? teman-teman yang memiliki piutang backlog, monggo lah datang ke kantor kami atau hubungi sales eksekutif area kami, salah satunya ini Mbak Raras, untuk melakukan perpanjangan kontrak dan melakukan pembayaran. Siap. Pokoknya masih bisa dibicarakan, negotiable, Bisa, bersahabat lah, cincai lah Pak. Iya, Cincai. cincai itu aja. Bung Denny ada pertanyaan lagi di kolom chat nih dari Bung Puryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, apakah di KAI pernah diadakan program pemutihan untuk penunggakan sewa Pak? Ini mungkin barusan yang ini Yang tadi ya. Jadi Bung Puryono tadi seperti pertanyaan Bung Hizgia, sementara ini belum ada program untuk pemutihan Belum ya? ada, belum. Oke. Kebijakannya belum ada, Bung. Tapi Siap. ada kebijakan dalam Ada, bentuk ya, lain. tapi ya ada kebijakan dalam bentuk lain. Ini Bung Makna, saya kan pulang pergi tuh kalau pulang itu pakai kereta ya. Ya. Selain itu kalau di cover apa? Oh, cover C. Kursi itu Ya. ada ya? Itu Ada. juga bisa ya? Ya, itu salah satunya. Oh, mungkin tadi saya belum menjelaskan juga ya. Selain tanah bangunan, kemudian rumah perusahaan, kita ada usaha itu di sarana perkeretaapian. Salah satunya lokomotif itu kita bisa body branding. Kemudian untuk kereta, kita kan punya tempat duduk tuh. Nah, Nah, itu kita bisa pasang seat cover. seat cover. Ya, betul. Itu bebas beberapa produk atau ada yang tidak boleh? Misalnya kalau misalnya Ya. itu satu dengan rokok bisa nggak itu? Boleh nggak? Syaratnya selama tidak melanggar norma dan SARA itu diperbolehkan. Nah, untuk produk rokok memang pada saat tahun 2019-2020 sempat ada penolakan dari YLKI. Jadi ya sampai saat ini mungkin produk-produknya lebih ke produk-produk konsumtif yang bukan non rokok. Gitu. Biasanya kita ada alat-alat kesehatan, kemudian produk-produk makanan seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Jadi untuk sementara rokok belum ini ya? Belum. Oke. Tapi mungkin bisa diakomodir Bung Makna di luar stasiun. Ya, betul. Untuk produk rokok kita ada juga namun di luar stasiun. Itu berupa pemasangan billboard yang ada di pinggir jalan. Karena kan aset-aset kita yang lintas non railway
biasanya berdekatan dengan jalan raya. Jadi itu salah satu titik yang cocok untuk pemasangan iklan baliho seperti itu. Jadi produk rokok pun boleh, tapi tidak di kereta atau di stasiun, tapi di luar itu. Itu untuk iklan itu ada nggak luasannya gitu? Saya mau bikin. Ya, itu disesuaikan saja dengan kebutuhan dari masing-masing tenan kita. Jadi berapapun ukurannya, selama konstruksinya kuat, tidak membahayakan keselamatan, itu diperbolehkan. Baik, Bung Denny, kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan nih Bung Ade? Dari Bung Bin. Untuk rencana UMKM di Cepu bagaimana untuk sewa lahannya? Silakan, Mangkari Bararas atau Bung Makna nih bisa jauh nih. Boleh. Untuk UMKM di Cepu, memang kita rencana akan kerjasama dengan salah satu Pemda. Jadi kita nanti di sana, karena ini merupakan bagian dari penugasan juga sebetulnya untuk UMKM. Ada di undang-undang itu ya Cipta Kerja. Iya. Ya, Bung Ade. Di situ BUMN itu memang diharuskan untuk berinteraksi atau bekerjasama dengan UMKM. Jadi rencana ke depan untuk stasiun Cepu tadi kan ya pertanyaannya, ya insya Allah doakan saja semoga nanti bisa terrealisasi untuk UMKM di stasiun Cepu. Gitu. Jadi Semakin menarik nih. terbuka untuk mendukung UMKM ya. Iya. Oke. Semakin menarik nih Bung Denny ya pembahasannya. Tapi kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu. Silakan teman-teman MOT, hiburannya ditunggu. Seperlangkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai kutemukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati. Lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati, sampai akhir sang waktu kita bersama untuk selamanya. Yona.
untuk selamanya. Sampai akhir sang waktu kita bersama untuk selamanya. Ngobrol sekarang seputar kereta api Dok 4 Semarang. Kita lanjut dengan Bung Makna yang tadi pembahasannya sangat menarik. Oh ya, di segmen ketiga ini sudah hadir lagi ya. Kalau tadi Sri Kandi, sekarang Sri Kanda. Serigala ini ya. Oh, Serigala. Oke, Mas Lutfi. Bisa diserahkan Mas. Kenalin diri Apa ya? Sebagai garda terdepan ini gimana? Mungkin ada kesulitan di lapangan ini seperti apa nih? Wah, kalau kesulitan ya kalau diceritain curhat nanti Pak. Apa curhat? Banyak bakal kesulitan banyak lah. Contoh misal ya seperti debitur mitra kita banyak juga yang ya susah lah untuk negosiasi seperti itu. Rata-rata di saat negosiasi harga sih biasanya susah. Mungkin Nah, seperti itu. kiat-kiatnya apa nih? Kiat-kiatnya supaya mereka tuh Kiat-kiatnya biasanya ya komunikasi aja Pak. Bung Andi ya yang baik, kita coba kasih arahan ke mereka, pengertian, biasanya mereka pasti bisa mengerti lah. tapi kan nggak main paksa gitu ya, apalagi panggil si Boleh dipiting Lurah gitu. enggak ya? Main bodyguard enggak ya? Enggak lah. Karena memang ini saya tambahin dikit, Bung Ade. Jadi memang kita itu kesulitannya adalah di negosiasi harga. Karena harga tuh merupakan hal yang paling sensitif di kita tuh. Kadang kan kita tawarkan harga ini, "Duh kok mahal." Kadang nih orang yang bilang mahal itu mungkin bisa jadi ya mereka belum survei dengan harga pasar. Tuh, bisa jadi mungkin harga kereta api lebih murah dibandingkan harga pasar. Jadi kan harusnya orang bilang harga itu mahal itu ada pembandingnya. Pembandingnya dari mana sih? Ya, otomatis harga pasar. Jadi ya mungkin kebanyakan orang itu bilang mahal karena dia belum melakukan survei. Jadi ini juga ya pesan dari saya itu bagi tenan-tenan kita, kalau memang merasa harga itu mahal ya monggo dilakukan survei terlebih dahulu. Yang jelas KAI itu harganya harga bersahabat lah. Karena kami punya prinsip gini. Karena kami ada aturan-aturan yang mengatur tentang harga kan. Prinsipnya adalah KAI aman, mitra nyaman. Gitu, Bung. Iya, setuju. Ya, sama-sama enak lah. Iya. Mutualisme. Simbolisme. Betul. Jadi saling menguntungkan dua-duanya lah. Iya. Dua-duanya cuan dari awal itu konsepnya. Iya, cuan. Cuan. Jadi duit ya penting. Jadi duit. Iya. Cuan, Bung Denny ada barangkali ditanyakan. Nah, jenis-jenis usaha apa yang bisa dikerjasamakan dengan unit KNA nih, Bung Makna nih? Jadi untuk jenis usaha yang bisa dikerjasamakan dengan kami, berbagai jenis usaha diperbolehkan. Dan bagi subjek penyewanya pun kita buka bukan hanya untuk instansi-instansi, tapi untuk perorangan pun dimungkinkan. Jadi baik itu perorangan maupun badan usaha, CV ataupun badan hukum PT. Jadi siapapun boleh bekerja sama dengan kereta api selama harga cocok, lokasi cocok. Yang penting cuan. Iya. Cocok dan jadi cuan. Jadi cuan. Ya. Ini Bung Denny ada pertanyaan nih di kolom chat nih. Kang, KNA kapan samping selatan Masjid Tawang digarap? Yang daftar sudah ada 3 termasuk 2 warung di bawah Mes Gria Tawang. Ini pertanyaan langsung teknis banget ya. Ini pasti Ini dari Opa. Oh, ini dari kawan sendiri. Dari Bung. Sebetulnya kawan sendiri bisa ngobrol ini di lapangan tenis sebetulnya. Ya, Silahkan, Bung. oke. Ini pertanyaan dari Bung Zahid, bukan Kang KNA, karena kita berada di Semarang. Sesuai tadi yang dijelaskan sama Bung Ade nih, konsepnya kan Bung, berasal dari bambu muda, yaitu rebung. Jadi panggilannya halus Bung Makna. Begitu Pak Zahid. Jadi Itu deklarasi itu, bukan Kang, tapi Bung. Nah, ada giginya itu Bung. Ada yang belain. Langsung di Selebeo. itu selebeo. Ya, jadi ini untuk pertanyaan
Bung Jahit, tadi kan pertanyaannya kapan akan digarap? Ya, ini kita coba nanti cari lagi tenan-tenan yang akan lebih banyak lagi, terutama untuk UMKM untuk bisa bekerja sama dengan kami di lokasi itu. Karena UMKM itu kan harus ditata. Kalau nggak ditata, takutnya nanti malah timbul kesemrawutan seperti sebelum-sebelumnya. Tetap harus memperhatikan estetika. Betul. Apalagi lokasinya berada di kawasan kota tua, Pak, kota lama ya? Kota lama. Kota tua di Jakarta ya? Destinasi wisata baru. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kita harus menampilkan yang bagus lah, karena itu kan mukanya. Iya, muka. Ini saya mau nanya nih ke Bung Lutfi ini. Siap. Sudah berapa lama bergabung di unit KNA ini? Unit KNA. Saya masuk di unit KNA tahun 2016, Pak. 16. Udah berapa tahun? Hampir 5 tahun kali. 4 tahun, 5 tahun. Hampir 6. Itu. Gimana selama ini tantangannya gimana tantangannya? Wah, tantangan lagi. Tantangan ya cukup banyak lah, seperti apalagi kayak sekarang musim hujan beginian juga jadi tantangan. Kemarin sempat pandemi juga itu, itu susah saat pandemi. Kembali lagi saat negosiasi harga, rata-rata mereka ya cari cara lah mungkin buat nego-nego kemahalan lah, seperti apa seperti itu, hanya untuk pengen dapat harga murah mungkin seperti itu. Mungkin itu aja sih kan kendala-kendala. Tapi tetap survive gitu ya. Tetap survive. Nice. Jadi duit. Bung Lutfi ini. Apalagi ini rider loh. Rider ya, kendaraan kita rider. Termasuk tadi yang Sri Kandi pun kita kayaknya rider. Iya. Dari Semarang ke Kudus. Iya. Luar biasa sekali kan Sri Kandi kita, harus strong. Tetap strong lah, harus strong. Iya. Sesuai dengan slogannya Dok4 kan. Kayaknya lupa deh belum nyapa teman-teman yang offline atau online. Oh iya nih, Nyapa yang Dok4. online kira-kira masih inget ya tagline dari Dok4 itu Punya ya? slogan kan Dok4. Bung Denny mau dengar apa nggak? Apa tuh? Dok4 itu sehat, Semangat. selamat, hebat. Coba dong. Coba yang di studio nih, pada apa nggak nih Ya, tagline apa Dok4? Ayo, sehat, semangat, selamat, hebat. Tambah ramai Bung Ade. Iya, ini kayaknya pembahasan ini mungkin kalau diperpanjangi, wah sampai berapa jam ini masih banyak audio nih. Oke, Bung Magna nih. Kita juga kan ada instalasi listrik sama air ya. Itu gimana prosedurnya nih untuk instalasi listrik sama listrik air? Ya. Yang di mana nih Bung Ade? Yang di railway atau non railway tadi? Di stasiun. Yang di stasiun. Untuk yang stasiun, ya contoh kita kan ada beberapa mitra, contoh restoran, pasti kan butuh kebutuhan air ya, air, listrik, telepon. Nah di perjanjian kita diatur untuk kebutuhan LAT itu diurus oleh masing-masing penyewa. Jadi mereka itu listrik, air, telepon. Mereka bisa langsung saja menghubungi, kalau listrik berarti kan ke PLN, kemudian air ke PDAM, atau bisa jadi membuat sumur bor sendiri, kemudian telepon pun mengurus sendiri. Jadi kami hanya sekedar menyediakan space ruangan saja untuk dikomersialkan, seperti itu. Nah ini pun untuk jangka waktu sewa, ini kan pasti si debitur atau calon penyewa kan memperhatikan nih, dengan investasi dia harus masang listrik, air, kan harus memikir berapa sih jangka waktu sewanya. Nah di kami diperbolehkan rata-rata kebanyakan sampai dengan 5 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari situ pun diperbolehkan dengan syarat-syarat nanti akan jauh lebih tinggi ke arah pusat. Jadi kita meminta arahan ke pusat untuk lebih dari 5 tahun. Kebanyakan sih 5 tahun. Jadi untuk kontrak sampai 5 tahun mungkin masih di wilayah di Dok4. Tapi kalau 5 tahun itu harus ke kantor pusat ya. Tapi setelah misalnya opsi 5 tahun nih, Bung Magna nih, ya. boleh nggak saya nih? Saya kan juga ada. Ya, karena gimana investasinya? saya udah ngeluarin uang nih gede nih, masa cuma 5 tahun? Iya. Sebetulnya nanti ketika berakhir perjanjian dapat diperpanjang. Artinya kalau dapat kan selama kesepakatannya untuk kereta api bagus, kemudian bagi penyewa pun masuk, ya itu diperbolehkan. Gitu. Jadi tetap ada opsi
dapat diperpanjang. Selama jadi cuan. Ya, prinsipnya itu kami pokoknya cuan. Tapi sayang ya, kalau di atas 5 tahun harus pusat ya, kan nggak jadi pendapatan daerah ya. Iya. Ya itu opsi-opsi lah buat calon mitra ya. Ya. Mau jangka 5 tahun Ya. atau lebih ya. Nanti kita kembalikan ke mitranya. Betul. Ya. Ini Bung Lutfi, kira-kira masih ada nggak potensi-potensi yang belum digali oleh tim KNA ini di Daupat ini? Potensi ya. Di Banyak wilayah lah, ada lah Lutfi dah. wilayah saya. Wilayah saya, mana? saya di wilayah barat, Pak. Di wilayah barat dari Kabupaten Kendal, Batang, Pekalongan sampai dengan Tegal Kota. Di wilayah saya sendiri itu masih terdapat ada gedung SCS. Itu gedung Apa itu? Gedung SCS itu Semarang Cirebon Stromram. Wah. Mirip-mirip sama Susah, Lawang susah. Sewu, Pak. Oh, Kalau di Tegal itu warga sekitar nyebutnya Lawang Satus. Iya, atau gedung Bira. Orang masih banyak kan Lawang Sewu ya. Iya, masih. Pak dihitung dulu kali, Pak. Beneran nggak tuh ada 1000 itu di lainnya di Pekalongan misalnya, di Pekalongan itu ada lintas mati, Pak. Dari Pekalongan ke arah Kabupaten Pekalongan ke Wonopringgo itu masih banyak sekali lahan-lahan kita yang masih kosong berupa kebun. Itu belum teroptimalisasi dengan baik, masih banyak. Saya tambahin juga nih, Bung. Ini tadi menyinggung masalah kebon. Aset kita kalau naik kereta tuh, pasti melihat tuh sisi kanan kirinya Kebun itu jagung. kebun jagung, ada padi-padi. Padi-padi. Nah, itu pun ini saya juga mau mengedukasi juga nih teman-teman di lintas, teman-teman kereta api. Bagi yang melihat bahwa area kereta api itu dipakai untuk hortikultura, itu sebetulnya harus membuat perjanjian dengan kereta api. Nah, itu tarifnya pun sangat murah. Nah, itu nanti kita bisa bahas langsung ke kantor untuk tarif. Karena sifatnya sensitif, harganya nanti ngobrolnya langsung di kantor saya. Gitu. Tapi nggak bisa ya, biar pakai beras itu nggak bisa ya. Karena kita sistemnya gini, ini sistem pembayaran di kita nih. Mungkin zaman dahulu kita masih cash. Nah, dengan zaman sekarang udah transformasi digital, udah cashless, pembayaran itu menggunakan virtual account. Jadi selisih Rp1 pun uang itu nggak akan bisa diterima oleh perusahaan. Jadi benar-benar harus sampai dengan digit terakhir angka yang sama. Ini kan untuk mengurangi potensi dari kecurangan. Seperti itu. Nah, mungkin tidak semua orang tahu itu namanya virtual account. Gimana sih cara mengajari mereka gitu? Karena mungkin contohnya para petani kan mungkin dia apa itu gimana ya? Bisa pegang cangkul, tiap hari kita cangkul gitu ya. Gimana cara itunya, Bung? Kalau dulu kan pembayaran itu menggunakan nomor rekening ya. Nomor rekening satu bisa untuk semua transaksi. Nah, sekarang itu menggunakan virtual account sebuah kode. Jadi dari masing-masing transaksi itu memiliki kode unik. Kode unik. Jadi satu kontak nih misalkan ada yang melakukan pembayarannya secara termin, bertahap per tahun. Nah, itu misalkan 5 tahun dia 5 termin. Nah, terminnya itu masing-masing memiliki kode sendiri-sendiri. Jadi nggak sama. Itu untuk menghindari kesalahan. Jadi ketika termin 1 juta, termin 2 juta, dia bayar 2 juta nggak akan diterima otomatis. Dan kode virtual account pun harus sesuai dengan apa yang tertera di dalam perjanjian. Setiap pembayaran punya kode unik sendiri-sendiri. Betul sekali. Setiap pembayaran. Ya. Tapi selama ini pernah coba dengan para penggarap sawah itu yang pakai lahan kita atau emang mereka tetap harus seperti itu. Pembayaran tetap harus menggunakan virtual. Harus seperti itu kita ya? sambil edukasi. Pembayarannya di berbagai macam merchant, bank kebanyakan. Kita kerjasama dengan beberapa bank. Di bank terdekat lah Bank, ya, ya, harus bank di terdekat. cabang Semarang gitu. tapi tidak terfokus dalam satu bank itu harus bayar itu enggak? Enggak Bebas salah satu ya? bank. Bebas bank apapun ada. Gimana Bung ini semakin menarik ya? Semakin menarik, semakin hot kita kan. Sangat hot ya. Pokoknya yang berhubungan cuan pastilah menarik ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan kita buat Bung Magna nih. Termasuk kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan langsung di kolom komentar. Nanti kita tanyakan langsung ke Bung Magna. Jangan lupa karena nanti masih ada giveaway spesial dari Bung Magna. Oke. Jadi sementara kita lanjut sambil nunggu pembahasan di sesi berikutnya. Kita jeda dulu, kita saksikan dulu teman-teman dari RKB.
balik lagi di sekedar sekarang ngobrol sekarang seputar kereta api Daup 4 Semarang. Sebuah lagu yang cukup romantis dari grup Geisha, Jika Cinta Dia. Romantis lagunya ternyata belum. Iya. Baik Bung Ade, ini udah kedatangan tamu satu lagi nih, berubah wujud lagi nih. Ini siapa nih? Serigala lagi nih. Ya. Serigala lagi. Harusnya nih Bung Makna ini Serigala Serikandi muslim. gitu ya. Ini kok Serigala lagi gitu. Ini kita hanya punya satu ini Serikandi. Wah, ini harus dicari nih. Tambah Mungkin nih. Harus siapa ada yang berdiri temennya Serikandi di Kaina nih. Tugasnya apa? Bung Makna ini. Boleh Bung Mana ditawarin? Boleh, open pokoknya kita open. Silakan bisa perkenalkan diri dulu siapa? Ya, baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Nasutiono, selaku Sales Eksekutif Area 4 Demak. Area 4 Demak, area 4 yang Demak. berkantor di kantor aset bersama wilayah Gerombol. Ini Bung Nurul ini sudah berapa lama bergabung dengan unit KNA ini? Bergabung unit KNA 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Langsung terjun ke lapangan atau Di kantor kurang lebih 2 tahun, kemudian jalan di lapangan hampir 4 tahun. apa suka duka di lapangan nih menurut Bung Nurul? Suka duka di lapangan banyak sukanya karena kita bekerja sering berkomunikasi dengan orang lain, kita bertatap muka, kita berinteraksi, dan di situ juga kita banyak belajar. Banyak belajar karena ada komunikasi atau interaksi antara kita dengan masyarakat yang banyak di luar. Menambah silaturahmi, menambah rezeki ya. Betul, Ya, betul Pak. cuan intinya dulu. Iya. Nah, dalam berkomunikasi itu mungkin ada dari beberapa kalangan ya, dari misalnya dari Ya. kayak mungkin ada pimpinan desa atau lurah atau itu sering ya? Sering Bapak. Berhubungan Jadi seperti kita itu. ketika di lapangan itu terkait optimalisasi aset yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, kita harus berkoordinasi dengan Forkominda setempat seperti itu. Minimal dari RT, RW, dan kelurahan maupun dengan pimpinan yang lainnya. Supaya ketika koordinasi sudah terjalin dengan baik, kemudian kita terjun ke lapangan, semua menjadi aman dan kondusif seperti itu. Oke, ini kan Bung Nurul ini selalu menjelajah ke pelosok-pelosok ya. Iya. Ini yang terjauh mana? Yang terjauh nih? Yang terjauh, Terpencil mungkin, rute ya, paling jauh ya terpencil. Pak, dari wilayah saya itu di Telawah, Padas, Karangsono, itu rutenya yang ya bisa dibilang itu sangat ekstrim gitu Pak. Ekstrimnya ada buaya gitu. Ya salah satunya itu, kemudian banyak batu-batuan, jadi untuk akses mobil itu sedikit susah. Kita pakai motor Pakai trail dong. motor Motor trail. trail ya, paling pas. Biar Itu lebih mudah biasanya, ketika kita di lapangan. Berapa orang dalam satu tim itu? Satu tim kita di kantor aset Gerombol itu ada 4 orang dari 4 orang. KNA 2, kemudian aset 1 dan penagihan 1 orang. Ya, jadi kita kolaborasi Luar di biasa. lapangan itu, bukan hanya unit kita saja, tapi melibatkan beberapa unit terkait, ya, salah satunya aset dan penagihan. Oh gitu. Itu dalam satu ini langsung tim gitu ya dari Ya. penagihan sama dari aset juga ya. Kita tuh istilahnya tuh ada apa? Drive thru. Drive-thru. Apa Drive-thru. drive-thru? Drive-thru itu kegiatan yang sering kita lakukan di lapangan terkait optimalisasi aset di suatu wilayah tersebut gitu. Untuk itu kita perlu koordinasi dengan unit-unit terkait dan perlu berkoordinasi juga dengan kewilayahan setempat supaya kegiatan itu berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya menghasilkan Cuan. Nah, kira-kira nih kesulitannya apa sih? Kesulitannya gitu. Kesulitan ketika menghadapi medan yang ekstrim, menghadapi orang-orang yang ngeyel tuh gimana sih? Dinamika di lapangan itu wajar sih Pak. Gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Jadi ketika ada tantangan di lapangan ya kita harus berani menyelesaikannya seperti itu. Ya kita berkoordinasi dengan tim-tim yang lain, kita berbagi ide, berkolaborasi. Yang seperti penting itu. Kita tidak dilakukan sendiri. itu duit dulu. Duit, Duit. ya, otomatis Ah, duit. bukan. Kalau Duit, pertama jadi duit. Jadi Ya. duit. Jadi pantang menyerah sebelum mendapatkan cuan. Gitu. Iya. Pantang pulang, Pantang pulang, belum bawa belum uang. bawa uang. bawa uang. Baik Bung Denny, kayaknya ada pertanyaan nih di kolom chat nih. Dari Bung Dwi. Izin bertanya, ada beberapa yang sampai saat ini belum punya kontrak. Nah, gimana tindak lanjut KNA untuk hal tersebut? Oh, Nih, iya. gimana nih? Ya ini Bung salah Makna satunya. atau bisa Bung jawab Nurul? nih Bung Nurul, salah satunya Silakan. tadi. Gimana Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Jadi ada beberapa yang sampai saat ini belum punya kontrak. Mungkin sudah nyewa itu ya mungkin, tapi kontraknya belum ada. Nah, gimana Bung Nurul ini?
Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah pertama koordinasi dulu Pak dengan tim. Dengan tim kita koordinasi terkait lokasi aset di mana yang belum berkontrak. Nah, setelah itu nanti kita cek lapangan bersama. Nah, sekiranya satu wilayah itu terdapat kawasan artinya luas dan penghuninya banyak, maka dari itu kita perlu koordinasi dengan wilayah setempat. Nah, nanti setelah itu kita baru rencanakan drive-thru, kegiatan sosialisasi terkait penyelesaian aset kereta api gitu ya. Jadi hasilnya itu adalah outputnya terdapat beberapa kontrak supaya legal gitu Pak. Jadi warga yang menempati asetnya kereta api itu harus mempunyai izin berupa perjanjian kerjasama. Mapping lokasi. Nah, ini kan kita tambahin Bung Den, Bung Ade. Jadi tadi kan di awal saya jelasin tentang metode kerjanya itu ATM. Nah, A-nya itu kita ada istilahnya, bukan amati tapi analyze atau menganalisis. Jadi kita coba analisis database-nya dulu. Jadi kita kan punya database tuh di sistem portal aset kita pelajari database-nya kita. Udah habis belum sih kontrak yang ini? Nah, kemudian berikutnya T itu kan kita singkatkan timeline. Jadi kita buatkan jadwal kapan kita akan memulai eksekusi ke lapangan. Dan terakhir mapping. Kita lakukan mapping. Mapping itu pemetaan. Jadi kita tentukan di lokasi itu ada berapa potensi sih, berapa cuan. Ujung-ujungnya tetap kita lihat cuannya. Yang cuan terbesar kita prioritaskan. Jadi ATM itu dan terakhir kan itu hanya baru rencana nih. Terakhirnya adalah do it. Harus dilakukan. Nah, nanti pertanyaan tadi dari Bung Dwi, ya nanti kita coba lakukan dulu mapping. Nah, nanti kedepannya kita akan lakukan drive-thru. Karena drive-thru itu adalah salah satu produknya KNA untuk memudahkan bagi warga-warga penyewa kita yang lokasinya tuh jauh. Nah, kalau datang ke kantor kita jauh, nanti kita punya kantor perwakilan di sana. Di Cepu. Nanti bisa datang ke sana, kita undang. Jadi drive-thru itu adalah mengundang para penyewa itu untuk kita sosialisasikan dan berikan kemudahan pembuatan kontrak. Seperti itu Bung Dwi. Nah, gini misalnya Bung Makna, ini saya ini telah nyewa lahan kereta api ya. Tapi 2 tahun belum dijadikan kontrak. Nah, pas tahun berikutnya dijadikan kontrak. Nah, itu dihitungnya dari mana tuh? Iya, dari pada saat digunakan juga. Iya. Jadi kan gitu Bung Denny. Ibaratnya tuh Bung Ade itu sudah melaksanakan haknya ya, tinggal melakukan kewajibannya saja ya. Sebetulnya ya. Seperti itu. Dan itu banyak terjadi di lapangan. Banyak sekali. Jadi ya harapannya kan si para penghuni aset ini dia merasa gini, sudah menempati aset itu. Ya toh cobalah dia melaksanakan kewajibannya supaya hasilnya pun barokah untuk semuanya. Itu Bu. Mudah-mudahan lah ya Bu Nelly ya, apa yang kita upayakan tantangannya itu masih banyak banget. Betul, masih banyak di lapangannya. Ini tantangan tersendiri bagi unit KNA, tim Bung Makna dan timnya ini. Tapi potensi banyak, kantong cuan pasti juga banyak. Iya, semakin tahun semakin meningkat program pendapatannya, tapi itu tidak menjadi hambatan. Tidak menjadi hambatan untuk healing. Tetap harus semangat pokoknya, semangat healing. Oke Bung Makna, ini kan terkait dengan UMKM ini, ada nggak kira-kira kerjasama dengan UMKM ini untuk penyewaan lahan ini? Ada. Kita selama ini sudah berjalan juga di stasiun-stasiun Tawang saja. Kalau kita lihat kan tidak semuanya itu tenan-tenan branded atau anchor tenan. Jadi ada beberapa juga yang non branded di Tawang, di Poncol. Jadi kita sudah melaksanakan sebetulnya penugasan dari pemerintah. Jadi jauh-jauh sebelum ada penugasan kita sudah memberikan kesempatan atau peluang untuk teman-teman UMKM. Bahkan di Cepu juga kita upayakan Sudah lagi. mulai. Nah, ini pun kita kolaborasi nih dengan Pemda setempat. Oh, dengan Pemda. Dengan Pemda setempat. Ya, semakin banyak UMKM Ya. di stasiun. Tuh. Jadi kita nggak hanya nyari branded tenan, tapi ya UMKM lokal pun ya kita kembangkan. Oke. Untuk menambah ini juga kan menambah lapangan pekerjaan. Iya, betul, Pak. Membangun perekonomian dan Masyarakat Nah, setempat. itu betul sekali. Itu kira-kira ada ini nggak, ada misalnya ada kebijakan misalnya, oh ini untuk UMKM ini harganya bisa didiskon lah gitu, ada nggak aturan? Ya untuk harga kembali lagi itu merupakan negotiable. Jadi harga itu bukan patokan harga mati. Jadi semua itu tergantung kesepakatan para pihak. Tuh, ya tadi KAI aman, Mitra nyaman harga itu. Jadi sama aja perlakuannya gitu ya? Sama. Sama. Gitu. Jadi jangan takut lah kerja sama di kereta api.
Tapi seperti kan ini kita sudah memberikan yang terbaik ya dari harga, dari segi tempat, dari segi harga mungkin kita sudah memberikan yang terbaik ya untuk para penyewa ini ya. Ya. Mungkin silakan mungkin ada lagi sama Bung Nurul nih. Nah, kalau ini apa namanya? Bidang usaha dari mitra itu kan macam-macam ya. Macam-macam banget tuh. Nah, kalau misalnya nih saya punya pandangan yang unik nih. Misalnya nih, salah satu yang bisa dikerjasamakan kan lahan nih, tanah kosong. Nah, ini ada mitra yang apa namanya? Yang di zaman sekarang itu high profit adalah provider telekomunikasi kan. Betul. Nah, itu salah satu jenis usahanya adalah tower. Ya kan, tower kan. Nah, padahal si tower ini, pembangunan tower ini nggak sembarangan titiknya, berdasarkan sebuah koordinat. Kebutuhan, Sesuai kebutuhan. Geser sedikit pun nggak bisa ya biasanya. Nggak bisa, kadang satu suman sampai toleransinya 1 kilometer. Nah, padahal di titik itu tuh ada tower kereta api. Ada tower milik kereta api. Apakah demi cuan apa nih Pak saya yang harus dilakukan nih? Apa caranya demi itu ya? cuan. Jurusnya itu ya. Iya, demi cuan. Sebetulnya kan perizinan pemasangan tower itu ada di Menkominfo ya. Jadi selama itu diperbolehkan oleh Menkominfo bahwa pemasangan tower itu berdekatan dengan punyanya KAI, kita persilahkan. Selama kembali lagi cuannya itu sesuai gitu. Jadi boleh nebeng gitu sih. Boleh. Boleh nebeng juga. Iya, karena kan perizinan dari Menkominfo nih. Menkominfo boleh pasang di situ. Oke, silakan. Selama cuannya Selamat cuannya. Sesuai. Tahan dulu Bu Denny, barangkali ada pertanyaan nih dari para audiens. Silahkan barangkali yang ditanyakan Yang dari di sini audiens. boleh? Boleh. Ada yang nanya? Bebas. Silakan. Oh, ada dari Bung Firman. Ya, Silakan Bung Firman. terima kasih Pak Bung Ade, Bung Makna, iya, sama Bung Denny gitu ya. Mungkin bisa disebutkan gitu ya. Kita kan sebagai customer mungkin masyarakat gitu kalau mau nyewa aset itu kan pada tanya-tanya harganya berapa sih di lokasi ini. Nah, mungkin bisa di spell di daerah sini itu harganya berapa ratus ribu per meter kayak gitu di stasiun Tawang misalkan atau di Poncol gitu. Jadi kita bisa dapat update-nya tuh dari mana gitu. Begitu Bung Makna. Terima kasih. Terima kasih Bung Firman, langsung jawab ya. Langsung aja jawab Bung Makna, silakan. Pertanyaan terkait harga. Ya, apakah harga itu berkaitan dengan letak geografis suatu daerah? Betul. Jadi di acuan harga kita memang mempengaruhi lokasi. Lokasi itu dalam hal properti ya merupakan variabel utama Bung Firman dalam menentukan sebuah harga. Jadi lokasi itu semakin strategis, otomatis harganya pun akan Semakin mahal. Seperti itu. Menyesuaikan lah Pak. Menyesuaikan. Semakin potensinya gede, Ya, karena kita kan hitung-hitungan bisnis nih. Berapa yang didapatkan oleh Bung Firman ketika menggunakan aset itu? Nah, otomatis kan benefitnya pun harus setara ke perusahaan, ke kereta api. Jadi ya lokasi memang sangat mempengaruhi sebuah harga. Dan harganya variasi sebetulnya di masing-masing wilayah itu. Seperti itu Bung Firman. Mungkin Bung Firman rencana mau Ya, boleh nih, tanah-tanah ini kayaknya nih. Kalau mau sewa langsung aja hubungi, boleh Serikandi atau Serigala kita. Ini sudah punya, wah ini targetnya nih, saya mau nyawa di sini nih. Iya. Mungkin gitu ya, Bung Firman ya. Nah, memang caranya memang seperti itu ya, Bung Makna ya. Ya. Ditanyakan dulu, Ya. dikoordinasikan dulu. Ya, aset itu kan ibarat kita mau menempati rumah kan jodoh-jodohan. Jadi harus udah ngomongin jodoh. Ya, jodoh itu kan harus dilihat dulu, kita cek bareng-bareng. Dilihat, diraba. Iya. Boleh kan? Terawang, Dirasakan. Jangan cuma di Terawang dong. Iya, dirasakan. Setelah cocok, kita negosiasi. Ya, negosiasi kan berdasarkan kesepakatan. Ya, Itu kesepakatan. fleksibel harga itu, bukan. Dan setelah itu outputnya perjanjian persewaan. Persewaan. Harus Ya. kita Iya, ditandatangani. hormati Ya, segala betul. kesepakatannya. Betul. Jadi semua syarat ketentuannya ada di perjanjian. Seperti itu. Ini nih, tadi kan Bung Makna bilang ada nego dulu nih. Ini kira-kira berapa kali nego nih? Biasanya nih, misalnya nih mentok nih satu kali mentok. Enggak. Ternyata apakah langsung diputus sama pihak KNA atau masih memberi kesempatan nih kepada pihak calon penyewa ini? Ya, tentunya kita nggak hanya sekali, namanya negosiasi kan beberapa kali.
kita ada negosiasi pertama, kedua, ya maksimal 3 lah. Maksimal 3 kali nih. Jangan terlalu sama banyak. dengan unit PBJ nih. Nego maksimal 3 kali ya. Ada maksimal. Nyambung mati. Coba tau nanti kalau nego ya nggak jajak unit PBJ lah. Yang jelas gini Pak Bung Ade, jangan PHP, udah. Oh gitu ya. Iya. Yang penting Jadi kita batasi sampai 3 kali saja. Sampai 3 kali saja. Tapi kan mungkin ada kejadian yang Harganya? maksimal kemampuan saya itu sekian Pak gitu kan. Iya. Nah, Sampai itu- dia, Pak tolonglah Iya, Pak, iya, saya iya, punya iya, segini gitu. saya Saya minat, nyewa gitu. saya minat, cuman kemampuan saya sekian tuh Pak. Oke. Kalau lebih menyiksa dong saya dong. Karena belum tentu juga untungannya Iya, gede ada juga untung ya. malah buntung. Katanya saling menguntungkan nih Pak. Gitu kan. Nih, hal-hal khusus seperti ini nih, tentunya kita kaji. Jadi pasti ada justifikasinya. Kenapa sih mitra ini hanya sanggup harga sekian? Nah, alasannya apa? Tentu saja harus ada alasannya sebagai pertimbangan Misalnya kami. renovasi saya gede banget nih Pak. Ya, salah satunya itu. Karena asetnya lo kok kayak gini sih, bentuk asetnya nggak terlalu bagus. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Jadi ketika harganya tidak sesuai dengan harga pasar pun masih dimungkinkan kita bisa bekerja sama. Tentunya ya kita harus meminta persetujuan dulu Persetujuan ke kantor pusat. Oke. Nah untuk komersil ini gimana Bung Makna ini? Apakah ada yang langsung bayar di muka atau dicicil per bulan atau ada juga yang per bulanan? Ya, Ada juga? Itu boleh bebas. Bebas? Mau kayak kredit panci pun bulanan Wah boleh. juga ya? Boleh. bisa Pak. Tapi ada ininya, ada syaratnya. Ada tapinya. Ada tapinya. tapinya. Untuk pembayaran bertahap, kalau di kita ya istilahnya itu adalah eskalasi atau cost of money. Kita nggak boleh menggunakan istilah bank. Kalau bank mungkin bunga ya. Iya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kita istilahnya adalah eskalasi atau cost of money. Oh, nilai Itu eskalasi, begini. ada Jadi eskalasi. bisa dicicil nih. Bisa dicicil, Bisa, kayak beli panci. Kayak kredit panci kan biasanya bulanan tuh. Kalau bulan ini saya nggak bayar, double berarti bulan berikutnya gitu ya? Iya. Kayak pancing gitu. Iya. Atau Murah bayarnya ini, sebenarnya. bayarnya pagi, siang, malam boleh. Sebenarnya ringan begini yang bisa diterapkan ini dari tim KNI ini. Iya, udah negotiable, fleksibel, Lokasinya banyak, Lokasinya banyak, strategis. strategis, dan kalau saya lihat baunya bagus-bagus juga bangunannya ini. iya. Apalagi namanya stasiun pasti di pusat kota kan. Namanya stasiun-stasiun. Pasti strategis potensial lah. Iya, betul. Nah, Bung Makna ini menarik tadi. Kalau kita kan menyiapkan bangunan ya. Hmm. Nanti untuk perawatan gimana nih? Misalnya pas sudah disewa, Ya. ada kebocoran, Ya, ya, atau ada keretakan itu kira-kira itu siapa? Tanggung jawab siapa tuh Tanggung yang perawatnya jawabnya itu? tetap di penghuni. Oh penghuni, Iya. bukan Perawatan, si maintenance yang menyewakan ya, bukan? Bukan. Penghuni. Penghuni. Murni yang penyewa. Penghuni. Itu biaya itu nggak dibebankan ke pembayaran. Misalnya, Pak saya kan udah memperbaiki nih, Oh, tidak. tolong dong pemerintahnya dipotong. Ya. Nggak. Tidak dikompensasikan, tidak. Oh nggak ada kompensasi begini, Seperti itu. gitu ya? Ya. Iya Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan dari audiens atau dari kolom chat? Mungkin kita lanjut langsung aja. Baik, mungkin ini terakhir nih Pak Bung Makna ini barangkali ada Terakhir nih, nggak kerasa ya? Iya. Kurang Kamu berapa salah ya? umurnya nih? Kurang. Nanti mungkin disambung. Barangkali dari Iya, next Nambah time. sejam biar 3.000 Pak. Next time. Itu pun dengan syarat kalau saya masih di sini. Oke. closing sekalian mungkin ada Iya, apa iya. himbauan atau Harapan, apalah ya. untuk Edukasi yang disampaikan sobat-sobat teman-teman. sekarang. Ah, Silakan sekarang. Bung Makna. Oke. Untuk sobat sekarang baik yang offline ataupun online, jadi aset-aset kereta api terutama di wilayah Daup 4 Semarang yang tadi tersebar di berbagai kota dan kabupaten di wilayah Jawa Tengah masih banyak kita aset-aset potensialnya baik terutama di kota Semarang pun itu kita masih banyak. Ya monggo bagi yang berminat untuk bekerja sama dengan KAI bisa langsung menghubungi sales kami. Nanti untuk nomornya akan kita share di channel YouTube, kita ada YouTube ya? Ada YouTube. Nanti ke YouTube. Ya, nanti kita masukkan ke YouTube untuk nomor-nomor yang bisa dihubungi. Nah harapannya bagi para penyewa yang sudah menjadi penyewa aktif di kereta api adalah monggo lakukan pembayaran ke unit penagihan kami ya untuk memenuhi kewajibannya karena sudah diberikan kemudahan tanpa harus datang ke kantor pun sudah bisa melakukan pembayaran. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih Bu Bung Makna dan Bung Nurul, ini pembahasan yang sangat menarik. Tentunya mudah-mudahan dengan ngobrol sekarang ini banyak pihak yang merasa tertarik. Ya. Banyak manfaat yang bisa Banyak manfaat diberikan. juga.
terutama untuk Bung Makna sendiri dan tim, mudah-mudahan semakin mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi. Buat perusahaan, terutama buat perusahaan. Baik, kereta sobat-sobat api. sekarang, terima kasih untuk kesempatan kali ini acara ngobrol sekarang. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih Bung Makna. Oke, sukses selalu. Bung Nurul dan tadi Mbak Raras, kita siapa? Lutfi. Siap. Mudah-mudahan semakin bertambah penambahan buat Kota Semarang, semakin jaya selalu dan sehat selalu. Baik, saya sebagai host minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa aku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap, di balik ramainya kota. Ya, persembahan terakhir dari Music on Train. Here we go. Coba kawan, kau dengar ku punya cerita, tempat biasa ku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya kota. Mari sini berkumpul dalam dansa sambil tertawa. Dari selatan langsung saja menuju Bordowana. Belok kanan sebelum berpamah, teman-teman riang menunggu di sana. Mana suaranya? Di Zaidan, di jalanan. Ada ikannya kecil-kecil pada mama. Di Zaidan, di jalanan. Ada ikannya kecil-kecil pada mama. Di Zaidan, di jalanan. Ada ikannya kecil-kecil pada Sambung terus. Di Zaidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Kamu makannya apa? tempe dong. Aku juru masaknya. Masak. Ada tempe goreng, ada ayam goreng, semuanya digoreng. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong, kalau bohong digigit siapa? Jalan-jalan ke luar kota, dan di desa desa. Pohon-pohon dan burung-burung semua menjadi riang. Jalan-jalan ke luar kota, nikmati desa-desa. Pohon-pohon dan burung-burung semua menjadi riang. Marilah kau mari, hey 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 kawan, akulah di sini, hey 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 kasih. Mari bergembira Bersama-sama hilangkan hati. Kurang rame. Kalau belum berceria bersama, lagu terus sampai Jakarta. Mari bergembira bersama-sama hilangkan hati. Kurang suaranya kurang. Audiens mana yang belum semuanya? Semuanya. Yang lagi Zoom juga jangan mau kalah yang ada di sini. Oke, sekali lagi. Mari bergembira Bersama-sama hilangkan hati. Duka